Hari Minggu tanggal 22 September sebagai warga gereja, khususnya gereja Masehi Injili di Minahasa, kita akan membaca dan menggumuli bagian firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 1-16. Yosua pasal 23 yang menjadi bacaan kita, berisi pesan dan nasihat Yosua kepada seluruh umat Israel sebelum kematiannya. Yosua mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang telah Tuhan buat bagi mereka. Yosua juga mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup setia kepada Tuhan Allah dan menjauhi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yosua memberi peringatan kepada umat, yang mana, jika mereka melanggar perjanjian dengan Allah dengan menyembah ilah lain, maka murka Tuhan akan ditimpakan kepada mereka. Umat akan binasa, dan mereka tidak akan menikmati lagi berkat dan kesejahteraan di negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mari kita lihat situasi yang terjadi dalam Yosua pasal 23. 1. Di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel berhasil menaklukkan tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, telah mereka duduki. 2. Di masa itu, terjadi sebuah peralihan kepemimpinan dari Yosua kepada para pemimpin suku-suku Israel. Dalam masa peralihan itu, Yosua memberi pesan dan nasihat, serta ada peringatan kepada bangsa Israel untuk tetap menjaga kesetiaan kepada Allah, dengan tidak menyembah dewa-dewa bangsa lain. Sebab, ada konsekuensi yang akan mereka hadapi, jika mereka berpaling dari Allah. Hal ini menunjukkan Allah tidak main-main dengan dosa. 3. Pasal ini merupakan salah satu bagian akhir pidato perpisahan Yosua dengan umat Israel. Bisa dikatakan, pidato yang berisi pesan, nasihat dan peringatan ini, menandai akhir kepemimpinan dari Yosua bagi bangsa Israel. Dari pasal 23 ini, kita mendapati beberapa pokok-pokok penting untuk hidup beriman kita. 1. Percayalah pada janji-janji Tuhan. Ayat 1 dan 2. Yosua mendorong umat Israel agar tetap beriman kepada Allah. Yosua mengingatkan kembali tentang semua yang telah Allah buat bagi mereka. Umat diajak untuk mengingat segala kepahitan dan kesukaran hidup yang pernah mereka alami, 400 tahun perbudakan, pergumulan dan begitu banyak peperangan. Dan tangan Allah yang kuat dan penuh dengan kuasa, telah memberi kemenangan kepada mereka. Kini umat menikmati damai sejahtera di tanah yang dijanjikan Tuhan. Peristiwa ini, menunjukkan bagaimana Allah tidak pernah ingkar janji. Ia menepati janjinya, yaitu memberi kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan di tanah yang dijanjikannya. Dalam bagian ini, kita juga bisa melihat, di mana sebagai seorang pemimpin, Yosua bersikap rendah hati. Ia tidak menganggap kemenangan-kemenangan yang ia raih bersama umat adalah karena keterampilannya. Ia tahu betul, bahwa semua pencapaian dan kemenangan adalah karena peran Allah. Kita tidak perlu takut, bahwa Tuhan tidak akan menepati janjinya. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepadanya. Tuhan tidak pernah berjanji, kita akan bebas dari pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi janjinya, Ia akan selalu memelihara dan memampukan kita di saat kita menghadapi segala kesukaran dan penderitaan. Kuasa Tuhan, lebih besar dari segala persoalan hidup kita. Kalau begitu, apa yang mesti kita ragukan pada setiap janji dan pimpinannya? Dan apabila, dalam hidup ini kita bisa melewati berbagai tantangan, itu, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan pimpinan Tuhan. 2. Milikilah pengharapan kepada Tuhan. Ayat 4 dan 5. Di antara banyak janji Tuhan bagi umat, salah satu yang Ia nyatakan adalah, memberi negeri yang dijanjikan, yang di dalamnya ada kesuburan dan kelimpahan. Di akhir hidup Yosua, Allah menggenapi janji-janjinya. Demikian Tuhan, memberikan kepada orang Israel, seluruh negeri yang dijanjikannya dan mereka tinggal dan diam di tempat itu. Fakta bahwa Allah setia menepati janji-janjinya kepada umat Israel memberi kepastian kepada kita untuk mempercayainya dalam menepati janji kepada kita. Apa yang Ia tawarkan lebih baik dari apapun yang ada di dunia ini.
Janji kehidupan yang kekal adalah harapan kita setiap orang yang percaya. Yang perlu kita buat adalah menaruh harapan kepadanya dan meyakini bahwa Ia membuat segala sesuatu lebih baik, melampaui apa yang kita pikirkan. Sebab rancangannya bukan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah damai sejahtera untuk memberi masa depan yang penuh harapan. 3. Taatilah setiap perintah dan ketetapannya. Ayat 6 dan 7. Dalam pesannya, Yosua mengingatkan umat Israel untuk sungguh-sungguh berpegang pada ketetapan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Umat harus mampu menjaga identitas mereka sebagai umat Allah, dengan tidak terpengaruh apalagi tergoda untuk mengakui dan menyembah Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketaatan kepada Allah adalah sikap yang harus tetap dijaga. Sebab ketaatan kepada Tuhan akan membuat mereka bebas dari hukuman dan murka Allah. Perintah Allah harus dilihat sebagai cara Tuhan mendisiplinkan kita. Perintah dan ketetapannya menjadikan kita sebagai orang percaya, semakin dewasa dalam iman, memiliki nilai dan kualitas yang kemudian dapat membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. 4. Hidup bergantung pada Tuhan. Ayat 8-10. Yosua memberi perintah kepada umat Israel untuk berpegang teguh pada Tuhan. Salah satu bagian dari ketaatan adalah berpegang teguh pada firman-Nya. Umat harus berpaut pada Tuhan Allah. Hidup umat harus bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang telah menghalau bangsa-bangsa besar dan kuat dari depanmu, dan jika umat boleh hidup sampai sekarang, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bergantung pada Tuhan akan tampak dari sikap hidup yang selalu mau hidup dalam pimpinannya dengan tekun berdoa dan membaca firman-Nya. Selalu berserah dan bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikannya kepada kita. 5. Bertekunlah dalam mengasihi Tuhan. Ayat 11. Salah satu bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan adalah mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Sebab kasih yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, pikiran dan jiwa akan membawa kita mengasihinya dengan penuh hormat dan rasa syukur. Tekun adalah kata yang mudah untuk diucapkan. Tekun menyangkut dengan keputusan dan ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh dan rajin dalam melakukan apapun. Orang yang tekun biasanya tidak mudah untuk mendua hati, sebab ia punya komitmen dan kesetiaan, serta fokus pada apa yang ia yakini. Dengan demikian, tekun kepada Allah adalah tanda kita mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan akan ditandai dengan kepatuhan melakukan segala perintah-Nya. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." 6. Umat harus hidup kudus. Ayat 12 dan 13. Umat Israel dinasehati untuk tidak terlibat dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Umat dipanggil untuk tetap berjalan bersama Allah. Umat harus menjaga kekudusan hidup. Mereka harus tetap menjaga komitmen mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Perbuatan dosa salah satunya terjadi melalui pergaulan yang salah dengan orang lain. Pergaulan yang buruk akan menjadi jerat dan perangkap bagi setiap orang percaya, yang kemudian ia akan ikut-ikutan hidup dalam kesalahan dan keberdosaan. 7. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ayat 14 dan 16. Sebelumnya, di pasal 22 ayat 6-9, Yosua telah mengingatkan orang Israel tentang berkat-berkat yang akan mereka terima, jika mereka taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi, di sini juga Yosua memperingatkan mereka tentang penghukuman Tuhan akan datang jika umat tidak setia kepadanya. Sebagaimana Tuhan telah mendatangkan apa yang baik sesuai dengan janjinya, demikian pula, Tuhan akan mendatangkan segala yang tidak baik apabila umat melangkahi dan mengingkari perjanjian dengan Tuhan, melalui sebuah pengkhianatan, dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit, sehingga bukan berkat yang dinikmati umat, melainkan kebinasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah begitu membenci dosa.
Sebab dosa telah memisahkan Allah dan manusia. Dosa adalah sesuatu yang keji bagi Tuhan. Sikap takut dan hormat kepada Tuhan adalah cara kita menolak apa yang jahat. Melakukan apa yang baik adalah sahabat Allah. Sedangkan melakukan apa yang jahat, akan menjadi lawan Allah. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, sebagai warga gereja. Amin.